Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, semoga kalian dalam keadaan sehat selalu. Bertemu kembali dengan Bu Yuni hari ini pada mata pelajaran IPA. Hari ini kita akan belajar mengenai organ gerak manusia. Apakah organ gerak manusia sama dengan organ gerak hewan? Mari kita cari tahu jawabannya. Bagaimana manusia dapat bergerak? Manusia bergerak menggunakan sistem organ geraknya. Sistem gerak manusia sama dengan sistem gerak vertebrata, yaitu tersusun dari organ tulang dan otot. Otot-otot yang menempel pada tulang memiliki senyawa kimia sehingga dapat bergerak dengan sendirinya. Otot disebut juga alat gerak aktif. Otot-otot ini akan menggerakkan tulang sehingga manusia dapat melakukan pergerakan. Karena tulang tidak dapat bergerak sendiri sehingga tulang disebut alat gerak pasif. Rangka manusia. Yang akan kita bahas untuk pertama kali pada organ gerak manusia adalah rangka. Apa yang dimaksud dengan rangka? Rangka merupakan sistem organ yang tersusun atas tulang-tulang yang teratur dan saling berhubungan, sehingga membentuk tubuh dan memberikan dukungan fisik. Rangka memiliki banyak fungsi. Fungsi rangka antara lain membentuk tubuh, menegakkan tubuh, tempat melekatnya otot, melindungi organ dalam seperti otak, paru-paru, jantung, dan hati, tempat menyimpan dan melepaskan lemak, memproduksi sel darah merah, menyimpan dan melepaskan mineral, memfasilitasi gerakan, dan menyokong tubuh. Dengan adanya rangka, maka tubuh kita dapat berdiri tegak. Rangka yang berfungsi untuk memproduksi sel darah merah berada di bagian sumsum tulang belakang. Rangka manusia dibagi menjadi 3 bagian, yaitu rangka kepala atau tengkorak, rangka badan, dan rangka anggota gerak. Rangka kepala atau tengkorak tersusun dari tulang pelindung otak dan tulang wajah. Tulang pelindung otak antara lain tulang baji, tulang dahi, tulang pelipis, tulang ubun-ubun, dan tulang kepala belakang. Sedangkan tulang penyusun wajah terdiri dari tulang tapis, tulang air mata, tulang hidung, tulang pipi, tulang rahang atas, dan tulang rahang bawah. Rangka badan terdiri dari 4 bagian, yaitu ruas tulang belakang, gelang panggul, sangkar rusuk, dan gelang bahu. Ruas tulang belakang memanjang dari belakang kepala hingga tulang ekor, terdiri dari 7 ruas tulang leher, 12 ruas tulang punggung, 5 ruas tulang pinggang, 5 ruas tulang kelangkang, dan 4 ruas tulang ekor. Gelang panggul terdiri dari tulang usus, tulang kemaluan, dan tulang duduk. Sangkar rusuk terdiri dari tulang dada yang terbagi menjadi hulu, badan, dan taju pedang. Yang kedua yaitu rusuk, terdiri dari 7 ruas tulang rusuk asli, 3 ruas tulang rusuk palsu, dan 2 ruas tulang rusuk melayang. Gelang bahu terdiri dari tulang selangka dan tulang belikat. Rangka anggota gerak terdiri dari 2, yaitu rangka anggota gerak atas dan rangka anggota gerak bawah. Rangka anggota gerak atas atau bagian tangan tersusun oleh tulang lengan atas, tulang pengumpil, tulang hasta, tulang pergelangan tangan, dan tulang jari tangan. Sedangkan rangka anggota gerak bawah atau bagian kaki tersusun oleh tulang paha, tulang tempurung lutut, tulang betis, tulang kering, tulang pergelangan kaki, tulang telapak kaki, dan tulang jari kaki. Berdasarkan bentuknya,
Tulang dapat dibagi menjadi 4 jenis. Yang pertama, tulang tidak beraturan. Bentuknya tidak beraturan seperti yang terdapat pada tulang penyusun wajah. Contohnya, tulang rahang bawah, tulang rahang atas, dan tulang pipi. Yang kedua, tulang pipa. Bentuknya silinder, memiliki rongga pada bagian tengah. Terdapat pada rangka anggota gerak seperti tulang lengan atas, tulang pengumpil, tulang paha, tulang betis, dan pada ruas-ruas jari. Yang ketiga, tulang pipih. Bentuknya pipih. Dapat ditemukan pada rangka badan seperti pada tulang dada, tulang rusuk, dan tulang belikat. Yang keempat, tulang pendek. Bentuknya pendek. Terdapat pada rangka badan yaitu ruas-ruas tulang belakang. Berdasarkan zat penyusunnya, tulang dibagi menjadi 2 jenis, yaitu tulang rawan dan tulang keras. Tulang rawan tersusun oleh sel-sel tulang rawan dengan ruang antar sel mengandung banyak zat perekat dan sedikit zat kapur, bersifat lentur. Tulang keras tersusun oleh sel pembentuk tulang dengan ruang antar sel mengandung banyak zat kapur dan sedikit zat perekat, sifatnya keras. Zat kapur penyusun tulang berbentuk kalsium karbonat dan kalsium fosfat yang diperoleh dari darah. Pada tulang keras terdapat saluran Havertz yang di dalamnya terdapat pembuluh darah berfungsi untuk mengatur kehidupan sel tulang. Otot. Ada 3 macam otot manusia, yaitu otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Ciri-ciri otot. Yang pertama, otot polos. Bentuknya gelendong, menggembung di bagian tengah, dan runcing di kedua ujungnya. Warnanya atau corak polos, inti selnya ada 1 di bagian tengah. Kerjanya tidak sadar, gerakannya lambat dan mudah lelah, letaknya ada pada organ dalam, seperti saluran pencernaan dan saluran peredaran darah. Yang kedua, otot lurik. Bentuknya silindris, memiliki corak gelap terang, inti selnya banyak berada di tepi. Kerjanya secara sadar, gerakannya cepat dan mudah lelah, melekat pada rangka, sehingga disebut juga otot rangka. Dan yang ketiga, otot jantung. Bentuknya silindris, memiliki percabangan. Coraknya seperti otot lurik, yaitu gelap terang. Inti selnya ada 1 berada di tengah. Kerjanya tidak sadar, gerakannya menerus tanpa lelah. Adanya di organ jantung. Gerak dan kerja otot. Otot memiliki 3 sifat, yaitu kontraktilitas, otot dapat memendek ketika kontraksi, ekstensibilitas, otot dapat memanjang ketika relaksasi, dan elastisitas, otot dapat kembali ke ukuran semula. Otot bergerak secara kontraksi dan relaksasi. Ketika otot berkontraksi, maka ukurannya akan memendek, mengeras, dan akan membentuk sebuah gelembung pada bagian tengahnya. Kontraksi pada otot menyebabkan tulang akan tertarik. Untuk mengembalikan tulang tersebut pada posisi awal, maka dibutuhkan relaksasi. Jadi, untuk dapat menggerakkan tulang dibutuhkan kerjasama dari 2 macam otot dengan cara kerja yang berbeda. Berdasarkan cara geraknya, otot dibedakan menjadi otot sinergis dan otot antagonis. Otot sinergis adalah otot yang bergerak dengan bersamaan pada satu arah. Kedua otot akan berkontraksi dan berelaksasi secara bersamaan. Contoh gerakan otot sinergis adalah otot yang bergerak ketika tangan menengadah dan menelungkup. Gerak ini disebut juga pronasi dan supinasi. Otot antagonis, yaitu otot yang bergerak dengan berlawanan. Kedua otot akan berkontraksi dan berelaksasi secara bergantian. Contohnya adalah otot bisep dan trisep pada lengan bagian atas dan bawah. Ketika siku ditekuk, maka otot bisep akan melakukan kontraksi, sedangkan trisep relaksasi. Dan ketika siku diluruskan, maka otot bisep berelaksasi, sedangkan otot trisep berkontraksi. Gerak menekuk disebut juga fleksor, sedangkan meluruskan disebut ekstensor.
Sendi. Sendi. Sendi adalah bagian tubuh tempat bertemunya dua tulang atau lebih. Sendi disebut juga hubungan antar tulang. Sendi memiliki fungsi menghubungkan dua tulang, memberi struktur, dan membantu otot untuk menggerakkan tulang. Berdasarkan cara geraknya, sendi dibedakan menjadi sendi mati atau sinartrosis, sendi kaku atau amfiartrosis, dan sendi gerak atau diartrosis. Sendi mati, yaitu sendi yang menghubungkan dua tulang atau lebih dan tidak dapat menimbulkan pergerakan. Contohnya yaitu sendi antar tulang tengkorak yang disebut sutura, serta sendi penghubung antara gigi dan tengkorak yang disebut gomfosis. Sendi kaku, yaitu sendi yang menghubungkan dua tulang dan memungkinkan adanya pergerakan yang terbatas. Contohnya yaitu sambungan pada ruas tulang belakang, sambungan antara tulang rusuk dan tulang dada, serta sambungan simfisis pubis pada pinggul. Sendi gerak, yaitu sendi yang menghubungkan dua tulang dan dapat digerakkan secara bebas. Pada sendi gerak memiliki suatu cairan yang disebut sinovial. Fungsinya adalah sebagai pelumas sehingga sendi dapat digerakkan. Ada 4 jenis sendi gerak yang akan kita pelajari. Yang pertama yaitu sendi putar, kedua sendi peluru, ketiga sendi engsel, dan yang terakhir yaitu sendi pelana. Perhatikan tabel. Pada tabel disajikan bentuk, ciri, letak, dan arah gerak dari macam-macam sendi gerak. Sendi putar memiliki ciri satu tulang dapat melakukan putaran terhadap tulang lain. Letaknya yaitu antara tulang hasta dan pengumpil dengan lengan atas dan antara tulang tengkorak dengan tulang leher. Arah geraknya berputar. Sendi peluru, cirinya tulang berbentuk lingkaran atau ball menempel pada tulang lain atau soket. Letaknya pada panggul, yaitu sambungan tulang panggul dengan tulang paha, dan pada bahu, yaitu sambungan tulang belikat dengan lengan atas. Arah geraknya ke semua arah. Ketiga, sendi engsel. Cirinya yaitu menyerupai engsel pintu. Letaknya yaitu pada siku, lutut, dan ruas-ruas tulang jari. Arah geraknya satu arah. Yang terakhir yaitu sendi pelana. Cirinya yaitu bentuknya mirip dengan pelana. Letaknya yaitu pada tulang pergelangan tangan dengan pangkal tulang ibu jari. Arah geraknya dua arah. Nah, anak-anak, itulah tadi materi tentang organ gerak manusia. Sekarang buka buku ESPS kalian, halaman 2-5. Garis bawahi atau warnai dengan stabilo bagian informasi yang penting. Yang kedua, salinlah tabel ciri otot yang ada pada video ini di buku tulis IPA atau boleh juga di print bagian tersebut lalu ditempel di buku catatanmu. Dan yang ketiga, rangkailah rangka manusia yang ada pada buku ESPS halaman paling akhir. Caranya difotokopi pada kertas buffalo atau manila. Warnanya bebas, tidak perlu diperbesar. Kemudian gunting pada garis putus-putus dan sambungkan menggunakan lem. Berhati-hatilah saat menyambungkan. Perhatikan bagian kanan dan kirinya. Demikian pembelajaran untuk hari ini. Jika ada yang tidak paham, silakan tanyakan di grup diskusi pembelajaran Bu Yuni. Bu Yuni akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.